Di dalam kitab Durrah Ibu ada keterangan begini. Nanti pas waktu hari kiamat, nanti pas waktu hari kiamat terjadi, akan keluar hewan dari neraka jahanam, namanya Haris. Namanya Haris. Jadi nanti bila mana terjadi kiamat, akan keluar hewan dari neraka jahanam, namanya itu Haris. Bentuknya miwaladil akrob, anak kala. Bentuknya anak kala jengking. Lebarnya itu Haris, lebarnya antara masyrik sampai maghrib, itu lebarnya. Gede apa tidak? Lebarnya saja itu Haris antara masyrik sampai maghrib. Panjangnya itu Haris antara langit sampai bumi. Gede apa tidak? Itu Haris keluar dari neraka jahanam, ketayap. Keluar dari neraka jahanam. Itu Haris ketemu sama malak Jibril. Akhirnya itu Haris ditanya sama Jibril, "Ya Haris, aina tadhabu waliman tatlubu?" Haris, kamu keluar dari neraka jahanam mau kemana? Cari siapa? Haris, ente keluar dari neraka jahanam mau kemana? Cari siapa? Fayaqulu khamsata nafarin. Haris jawab, "Bril, saya keluar dari neraka jahanam cari 5 golongan manusia, akan saya makan, Bril." Mudah-mudahan kita tidak termasuk, amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, amin. 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 Rombongan tua. Ini 5 golongan, siapa saja 5 golongan? Ini yang pertama nih. Yang pertama, Bah. Yang pertama, Bah. Yang dimakan si Haris, Bah. Pertama. Tarikus sholah, orang yang suka meninggalkan subhanallah. Jadi orang yang paling pertama yang akan dimakan si Haris itu orang yang suka meninggalkan Makanya dalam kitab Kasyifatus Saja, kitab apaan? Kitab Kasyifatus Saja. Ini termasuk karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanah. Hebat apa tidak orang Banten? Orang Banten hebat apa tidak? Jadi ada kitab namanya Safinah. Kitabnya kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Hadramaut Yaman. Itu kitab disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Jadi kitab Kasyifatus. Di dalam kitab Kasyifatus Saja, di situ dijelaskan hewan itu ada 2 macam. Yang pertama ada yang dinamakan hewan muhtaram, yang dimuliakan. Ada hewan ghair muhtaram, yang tidak dimuliakan. Hewan yang tidak dimuliakan itu ternyata yang paling pertama itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi ternyata orang yang suka meninggalkan sholat itu termasuk hayawan ghair muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Subhanallah. Itu dalam kitab Kasyifah.
Jadi orang yang suka ninggalin sholat termasuk hayawan ghair muhtaram, satu hewan yang tidak harus dimuliakan, yang tidak harus dihormati. Jadi begini Bu, kalau ibu-ibu wudu nih, ibu-ibu wudu, kebetulan airnya cuma 1 ember. Di sana ada kerbau pengen minum. Andai kata itu air yang 1 ember tidak kita kasih ke itu kerbau bisa mati karena benar-benar pengen minum. Maka otomatis itu air yang ada di ember kita kasih ke terus kita wudunya bagaimana? Sedangkan nggak ada air lagi, pakai tayamum. Saking hormatin Tetapi kalau kita mau wudu, kebetulan airnya cuma 1 ember. Di sana ada orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, terus pengen minum dia. Kita mau wudu, itu bagaimana? Apa kita kasih ke orang tersebut? Udah kita pakai wudu aja. Terus kalau mati bagaimana? Biarin suruh mati. Sampai segitu hukum, subhanallah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi kalau buat kerbau kita kasih, tapi kalau buat orang yang kagak pernah sholat, jangan kita kasih, walaupun dia pengen bahkan andai kata dia ini mati, itu enggak usah kita kasih air yang buat kita itu aturan, subhanallah. Jelas apa tidak? Jadi yang pertama yang dimakan si Haris orang yang suka ninggalin. Terus nomor kedua, mani'uz zakah, orang yang tidak mau zakat, pelit, buntut kasiran, meregese. Orang pelit kalau mati jadi bobong. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu nomor kedua, orang yang nggak mau pelit. Yang ketiga, akul waliden, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu nanti di akhirat akan dimakan subhanallah. Udah, makanya kalau kita hidup pengen berkah, urusin orang tua yang bener. Kalau hidup pengen kadang-kadang kita usaha pengen maju derajat, pengen diangkat, cari wapak ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, cari wapak segede Kerngulu, segede Kelasa. Tapi orang tua kagak diurus, jangan mimpi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau derajat kita pengen diangkat sama Allah, orang tua kita urusin dengan sebab ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtimah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, bencinya Allah tergantung bencinya orang tua. Artinya kalau orang tua ridho, dijamin Allah ridho, tapi kalau orang tua benci, dijamin Allah Jelas apa tidak? Subhanallah. Kiai, kebetulan orang tua saya udah meninggal dunia. Bagaimana saya bikin baik sama orang tua? Setiap selesai sholat fardu baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 7 kali. Ini Rabbighfirli saya dapat ijazah dari almarhum Al-Maghfur Aba Uslub Caringin.
santrinya ribuan, beliau termasuk ahli Fathul Mu'in. Jadi dapat Rabbik Fili itu dari almarhum Al-Maghfur Abu Usub. Almarhum Al-Maghfur Abu Usub Caringin dapat ijazah dari Abah Syamsuddin Petir Pandeglang. Kebetulan umur beliau panjang mencapai 120 tahun. Abah Syamsuddin dapat ijazah dari kakaknya Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari itu dapat ijazah dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara, karena beliau murid daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Rabbik Fili sanadnya nyambung ke Syekh Nawawi. Subhanallah. Jadi kalau kita punya dosa sama orang tua kita sudah meninggal dunia, dosa kita pengen diampuni sama Allah. Dosa yang disengaja, tidak disengaja sama orang tua kita, baca setiap mentas sholat fardu, Rabbik Fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 7 kali. Insya Allah hidupnya berkah. Apalagi orang tua kita atakohin. Ngerti kita atakohin? Kita bacain la ilaha illallah 70.000 khusus buat orang tua kita. Ya atakah sugro sama atakoh kubro. Kalau atakoh kubro kul huwallahu ahad 100.000 boleh kita cicil, boleh kita cicil. Kita baca la ilaha illallah misalnya 1 minggu, kita baca kulhu 1 minggu khusus buat orang tua kita. Ayo kita baca la ilaha illallah terus selama 1 minggu. Kita baca kulhu selama 1 minggu sampai 100.000 buat orang tua kita. Itu namanya atakoh. Insya Allah hidup kita berkah. Insya subhanallah. Suka doain orang tua, suka doain orang tua. Isok ngadoakeun kolot, isok. Alhamdulillah. Kiai saya mah kagak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sempu Gedang. Ya Allah, hampuranen dosa wong tua kita neus ake salah semono be ya Allah ya. Al-Fatihah, bismillah waladhdallin, beres. Alhamdulillah. Itu yang ketiga, orang yang durhaka sama orang tua. Yang keempat, orang yang akan dimakan si Haris nanti pas waktu hari kiamat. Syaribul khomri, orang yang suka meminum khomer, meminum arak. Kiai ini mah kucubung pada oplosan sarwa TM sama. Pokoknya setiap yang memabokkan itu hukumnya haram. Kullu muskirin khomrun, setiap yang memabokkan itu namanya khomer. Wa kullu khomrin haramun, setiap khomer hukumnya haram. Yuntiju, natijahnya kullu muskirin haramun, setiap yang memabokkan hukumnya Orang yang berani minum khomer, berani minum arak sedikit saja, sholatnya kagak diterima sama Allah selama 40 hari 40 malam. Sedikit saja kita berani minum khomer, sholatnya kagak diterima sama Allah selama 40 hari 40. Rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Kiai Barsiso itu hidupnya pas waktu zaman Bani Israel. Itu Barsiso ibu ibadah sama Allah selama 220 tahun. Lama apa tidak? Lama apa tidak? Ibadah sama Allah selama 220. Kagak pernah maksiat. Ibadah selama 220 tahun. Berkah ibadah Barsiso, santrinya yang jumlahnya 60.000 semuanya bisa terbang di awang-awang. Subhanallah. Kebayang apa tidak? Santri Barsiso 60.000, berkah ibadah Barsiso semuanya bisa terbang di awang-awang. 60.000 santri bisa terbang di awang-awang, berkah ibadah Barsiso. Malaikat bingung. Ya Allah, kata malaikat, ini kalangan jin apa kalangan malaikat nih pada terbang di awang-awang?
Kata Allah, ya malaikat itu santri Barsiso, berkah ibadah Barsiso, santrinya 60.000, semuanya bisa terbang di angkasa. Hebat apa tidak? Tapi ujung-ujungnya Barsiso mati dalam keadaan su'ul, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Gara-gara apa? Gara-gara Barsiso minum. Na'udzubillah. Itu kelasnya kelas Barsiso, 220 tahun digunakan untuk ibadah, 60.000 santrinya bisa terbang di angkasa, berkah ibadah Barsiso. Tapi mati dalam keadaan kufur gara-gara minum. Subhanallah, na'udzubillah. Sekali lagi pemuda, siap tinggalin Homer? Insya. Yang kelima yang akan dimakan sehari nanti pas waktu hari kiamat, al-mutakallimu bikalamid dunya fil masjid. Orang yang suka mengobrolkan urusan dunia di dalam masjid. Tapi tetap yang paling pertama yang akan dimakan sehari, tarikus sholah, orang yang suka ninggalin walaupun titelnya presiden, menteri, dewan, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kalau kagak sholat nanti pas waktu hari kiamat pasti dimakan si Haris. Apalagi RT ajur teh. Subhanallah. Terus apa tidak? Jampira kene us bengikin ya. Subhanallah. Ini karena kebetulan udah malam, kita juga mau berangkat ke Pekalongan ya Bu ya, ke Pekalongan. Mudah-mudahan tidak ada halangan di jalan, walaupun sekelumit, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Amin ya rabbal. Sekali lagi berkah Isra Mi'raj, yang tadinya tidak mau sholat, yang tadinya sudah rajin tambah rajin, kalau bisa sholatnya berjamaah. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, lantaran saya kesifatan manusia biasa, banyak salah, banyak kekurangan, wabil khusus kepada para kesepet umumnya semuanya, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ngahampura alhamdulillah khutbah sofa wadak makadar wa in tajid aiban fasudal khalala fajalla man la fi aibu ala bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.